Shalom, perkenalkan nama saya Nani Sukmawati Lumban Raja. Pada hari ini saya akan membahas tentang sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Kepemimpinan Kristen adalah suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen yang di dalamnya untuk memimpin umatnya mencapai tujuan Allah. Manusia diciptakan Allah dengan materi kepemimpinan. Kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Para pemimpin Kristen yang terbaik memperlihatkan sifat-sifat yang penuh dengan dedikasi tanpa pamrih, keberanian, ketegasan, belas kasihan, dan kepandaian persuasif yang menjadi ciri pemimpin agung. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu kepemimpinan Yesus. Melalui berbagai peristiwa yang terjadi, kita dapat mempelajari karakter Yesus sebagai seorang pemimpin dalam mengatasi berbagai permasalahan kemasyarakatan tersebut. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari Yesus dalam hal kepemimpinan. Yang pertama yaitu Yesus Sang Gembala. Shepherd dalam bahasa Inggris berarti domba, sedangkan Ibrani kuno, ra'ah artinya memberi makan, sehingga gembala dikenal sebagai orang yang memberi makan dan dapat ditujukan kepada individu yang membantu atau memelihara orang lain. Kata memelihara menunjukkan fungsi seorang gembala, yaitu menyediakan makan bagi domba-dombanya. Kepemimpinan Yesus telah diabadikan oleh para muridnya dalam setiap Injil yang telah dicatat secara lengkap. Melayani merupakan prinsip dasar kepemimpinan Yesus. Yesus membuktikan diri sebagai pemimpin yang berkorban. Yang kedua, kepemimpinan Yesus yaitu mengajar. Sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia memfokuskan kehidupan pelayanannya untuk mengajar dan membimbing ke-12 muridnya agar mereka dapat meneruskan pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kepemimpinan Yesus yang ketiga yaitu melayani sebagai seorang hamba. Yesus datang untuk melaksanakan misinya, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus datang dengan kerendahan hatinya untuk memberikan teladan yang harus dipanuti oleh muridnya dan semua manusia yang percaya kepadanya. Yang keempat yaitu teladan dalam berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, Dia senantiasa berdoa dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya tentang bagaimana sikap doa yang baik dan juga seberapa pentingnya doa itu di dalam kehidupan dan pelayanan murid-murid saat menjadi pemimpin umat nanti. Yang selanjutnya adalah kita masuk dalam bagian kepemimpinan Petrus. Petrus adalah Rasul Kristus yang pertama. Petrus adalah seorang nelayan dari Betsaida, nama aslinya adalah Simon. Beberapa karakter kepemimpinan Rasul Petrus yaitu yang pertama yaitu seorang pemimpin alamiah. Petrus adalah seorang pemimpin alamiah. Hal ini terbukti dari kemampuan dan sikap Petrus dalam memimpin 11 rasul Tuhan. Yang kedua, suka menurutkan kata hati. Rasul Petrus memulai kerasulannya sebagai seorang yang suka menurutkan kata hatinya serta berbicara apa adanya. Yang ketiga, mudah bimbang, cepat bertindak, tapi juga cepat surut, gampang berubah pendirian. Apa yang dialami Petrus pada mulanya luar biasa. Petrus sudah mengalami keajaiban dengan berjalan di atas air. Tapi ketika rasa bimbang mulai timbul disertai rasa takut, maka ia pun mulai tenggelam. Ini sebuah gambaran jelas bagaimana kebimbangan bisa menghancurkan hidup kita. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan Paulus. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia. Dia adalah seorang warga negara Romawi, ia berasal dari suku Benyamin, dia adalah seorang yang berkeyakinan dan semangat besar. Beberapa karakteristik kepemimpinan Paulus, yaitu yang pertama, pemimpin yang dapat dipercaya. Paulus mampu membuat orang lain dapat mempercayainya. Saat ini kita dilanda krisis kepercayaan. Kepercayaan adalah pangkal kepemimpinan. Kepercayaan pada pemimpin berpangkal dari sikap pemimpin yang saleh yang mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan demi kepentingan pengikut. Yang selanjutnya adalah Paulus adalah seorang pemimpin yang berani mengambil inisiatif. Paulus menyadari ada masalah di depan mata, namun ia mengambil inisiatif dan mencoba menjernihkan situasi. Itulah kepemimpinan. Para pemimpin muncul di tengah krisis dengan cara mengambil inisiatif. Yang ketiga karakter kepemimpinan Paulus yaitu
pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Peringatan yang disampaikan Paulus menunjukkan sikap bijaksana Paulus sebagai seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan baik. Kata-kata yang disampaikan Paulus adalah wujud olah pikiran yang bijaksana. Yang keempat, karakteristik kepemimpinan Paulus yaitu berbicara secara berwibawa dan menguatkan orang lain. Setelah Paulus mengeluarkan kata-kata teguran, sekiranya nasihatku dituruti, dia melanjutkan dengan kata-kata penguatan, tabahkanlah hatimu. Dalam situasi genting, pemimpin jangan ikut panik, melainkan harus tenang dan menguatkan mereka yang dipimpin. Karakteristik kepemimpinan Paulus yang kelima yaitu bersikap percaya pada kekuasaan Tuhan, optimis, dan bersemangat. Paulus percaya dan tahu pasti bahwa Allah sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik, luar biasa, dan dia akan menepati janjinya. Karena itu, dia dengan optimis dan penuh semangat dan optimis dapat mengilhami para pengikut. Kita masuk dalam bagian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan Yohanes. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ia adalah putra Zebedeus, ibunya diakini bernama Salome. Kepemimpinan Yohanes yaitu yang pertama, pemimpin yang Yesus kasihi. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus dan bersandar dekat kepadanya dan pada perjamuan Paskah terakhir, Yohanes dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Kepemimpinan Yohanes yang kedua yaitu pemimpin yang optimis. Yohanes adalah pemimpin yang optimis dalam mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu alasannya adalah karena dia dan Yakobus adalah sepupu Tuhan Yesus secara manusia. Kepemimpinan Yohanes yang ketiga yaitu pemimpin yang handal. Yohanes bersama Petrus dan Yakobus adalah soko guru jemaat mula-mula dan menjadi pemimpin gereja terkemuka. Kepemimpinan Yohanes yang keempat yaitu pemimpin yang agresif. Yohanes mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus karena dia tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes. Tuhan Yesus menggelar Yohanes dan Yakobus sebagai Boanerges yang berarti anak-anak guru karena karakter mereka yang agresif dan keras. Kepemimpinan Yohanes yang kelima yaitu pemimpin yang ningrat. Yohanes berasal dari keluarga ningrat yang cukup kaya. Keluarga Yohanes cukup berpengaruh dan mempunyai kenalan orang penting seperti imam besar, serta membuat pengawal yang menangkap Tuhan Yesus ragu menangkap Yohanes. Kepemimpinan Yohanes yang keenam yaitu pemimpin yang setia. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus dan menerima pesan Tuhan Yesus untuk merawat ibunya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan Barnabas. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Kepemimpinan Barnabas yang pertama adalah Barnabas orang baik. Kisah Para Rasul 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik. Barnabas seorang yang baik, penuh dengan kebajikan. Kebaikan Barnabas dimulai ketika membawa persembahannya ke hadapan para rasul. Ia disebut anak penghiburan oleh para rasul. Kepemimpinan Barnabas yang kedua adalah Barnabas penuh Roh Kudus. Barnabas adalah pribadi yang netral, rendah hati, dan sangat objektif dalam menilai kondisi jemaat. Barnabas mewakili keterbukaan jemaat Yerusalem akan pimpinan Roh Kudus tentang pemberitaan Injil dan bagi bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Barnabas orang beriman. Kepercayaan Barnabas merupakan keyakinan yang teguh yang bersumber dari pendengaran akan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang keempat adalah Barnabas memuridkan. Barnabas menyadari bahwa setiap orang yang sudah diinjili harus diajar melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya, saya bisa mengambil kesimpulan di sini. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kristen itu merupakan kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Kepemimpinan Kristen itu merupakan kepemimpinan yang didasari oleh kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada dasarnya, kepemimpinan Kristen itu berbeda dari bentuk-bentuk kepemimpinan lainnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.